Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Pagi. Masih bersemangat? Semangat. Ya, kita bersyukur pagi ini kita semua bisa berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat untuk mengikuti pelatihan hari yang ketiga. Nah, hari ini sebelum kita akan memulai pelatihan kita hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat buat kita semua. Nah, saya minta yang bertugas hari ini, Ibu Anita bisa pimpin dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali sesi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu Anita. Ya, pagi ini sebelum kita akan mulai masuk ke sesi yang pertama, kita akan bersemangat dulu dengan Bu Ainun ya, nanti akan pimpin dalam ice breaking-nya. Saya persilakan Bu Ainun. Baik Bapak Ibu, agar hari ini kita lebih bersemangat, mari kita melakukan beberapa permainan, satu saja permainan. Jadi permainannya tebak kata. Nanti saya akan meng-unmute video saya, layar saya, kemudian saya akan tunjuk satu orang, dan orang itu menebak apa yang saya ucapkan. Siap? Ya, sekarang saya menunjuk ke Pak Ulum. Pak Ulum, silahkan. Siap. Mikrofonnya di-on-kan. Saya temanya hari ini tentang buah-buahan. Durian. Ya Pak Ulum. Itu kesukaan saya Bu, durian. Oh ya, tuh. Lanjut Pak Ulum. Akan saya lempar ke Bu Anita. Siap. Coba ulangi Pak. Rambutan. Salah Bu, jeruk santis. Oh, jeruk santis. Aduh. Satu kata saja Pak. Fokusnya pada kumis ya Pak Ulum ya. Selanjutnya saya ke Bu Helda. Oke, siap. Diulangi lagi. Apa ya? Panjang sekali tadi. Sekali lagi bisa, Bu? Aduh. Pas kayaknya saya. Itu satu kata atau dua kata ya? Ya, Bu Ainun bisa dua itu kata coba. itu. Pisang Kirana. Iya, betul Bu Ainun. Saya cuma nangkap pisangnya saja tadi. Iya, saya nangkap pisangnya saja, tapi belakangnya enggak nangkap. Oke, kita lanjutkan untuk gimana ini? Cukup ya? Cukup, ya. Nah, saya kembalikan ke Bu Hilda. Ya, terima kasih Bu Ainun. Ya, dengan buah-buahan semua bersemangat hari ini ya. Mungkin sudah ada yang sarapan, ada yang belum sarapan ya. Ya, enggak apa-apa. Saya izin share screen untuk tugas hari ini. Sudah bisa nampak di sana? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Ya. Kita hari ini materinya tentang profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila sendiri ada berapa, Ibu? Bapak Ibu? Ada 6, Bu. Ya, ada 6. Ada apa saja di situ? Beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dan berakhlak akhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Ya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang ketiga Gotong royong. Bergotong royong. Yang keempat Kreatif. Yang kelima mandiri, bernalar kritis. Yang keenam baru mandiri. Nah, kalau boleh saya singkatkan supaya kita menghafalnya lebih gampang, itu B4KM. B-nya ada 4, kemudian KM. B-nya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, itu B-nya ada 3. Yang keempatnya bernalar kritis, jadi ada B4KM. Gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil Pancasila? Saya, Bu. Silakan Bu Ainun. Profil pelajar Pancasila itu kalau pada sekolah penggerak merupakan harapan. Jadi lulusannya nanti, lulusan dari sekolah dasar misalnya, itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu di kurikulum 13 itu mempunyai karakter yang kita sebut dengan PPK mungkin ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Ada jawaban yang lain? Menambahkan? Saya coba, Bu. Pak Ulum, monggo. Berprofil Pancasila itu maksudnya siswa setelah lulus nanti di dalam dirinya sudah tertancap nilai-nilai Pancasila yang nantinya akan terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Ulum. Ada lagi mau menambahkan mungkin? Ya, tadi jawaban dari Bu Ainun dan Pak Ulum sudah mewakili kita ya. Sudah betul semua. Nah, di sini ada yang pertama dari profil Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia ini diharapkan untuk memiliki kunci, yaitu beriman. Kunci dasarnya adalah beriman. Anak-anak diharapkan nanti mereka bisa mempunyai akhlak yang beragama, akhlak pribadinya baik, akhlak kepada manusia juga baik, kepada alam, kepada negara. Ya. Yang kedua adalah tentang berkebinekaan global. Nah, di sini apa? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kuncinya di sini ada yaitu mengenal dan menghargai budaya bangsa. Yang kedua, siswa diharapkan mampu berkomunikasi interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesamanya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Nah, yang ketiga adalah gotong royong. Semua pasti tahu gotong royong, dia harus berkolaborasi, dia harus bekerja sama dengan baik, ya, untuk menciptakan kerukunan. Nah, elemen di sini yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Gitu. Yang keempat, pelajar Indonesia juga diharapkan punya rasa mandiri yang bertanggung jawab dan atas hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi.
Yang kedua, regulasi diri. Nah, yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kuncinya di sini adalah siswa itu mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, siswa diharapkan mampu mengambil keputusan. Nah, kemudian yang keenam, pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinal, yang tidak mengambil dari gagasan orang lain. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Nah, ini anak-anak yang kreatif. Ya. Yang berikutnya, nah di ruang kolaborasi ini saya mengharapkan Bapak Ibu membentuk 2 kelompok. Ya, ini ada yang tidak hadir hari ini ya. Tidak apa-apa, hadir saja, membentuk kelompok, waktunya 10 menit, masing-masing kelompok mempunyai satu misi. Nah, kemudian nanti salah seorang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kelompok 1 nanti berdiskusi tentang kegiatan pembiasaan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, diskusi tentang kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ya, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Monggo. Sampun? Sudah selesai? Sampun, Bu. Oke. Sudah, Yang Bu, mewakili, saya minta mungkin 2 orang saja untuk mewakili per kelompok. Ada Bu Ainun mungkin bisa menyampaikan, ya, silakan. Yang pertama tentang kegiatan pembiasaan ya Bu ya. Saya izin share screen lagi, biar bisa dibaca. Ya, silakan Bu. Bisa ya. terlihat? Yang pertama, kegiatan pembiasaan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang bisa kelompok kami contohkan di sini, Bu. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa dilakukan dengan kegiatan berdoa sebelum mengawali atau mengakhiri pembelajaran. Kemudian kalau di sekolah kami, Bu, itu ada kegiatan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi diperdengarkan lewat speaker. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Yang saya maksudkan di sini, siswa itu punya rasa berkebinekaan global, bisa aktualisasinya, aksi nyatanya itu ketika mereka mengikuti kegiatan talenta. Jadi mereka berlatih tari dari daerah-daerah lain, Bu. Yang selain kita tahu yang ada di Lumajang seperti remo, tapi tari-tarian lain. Yang kemudian ada kreatif. Jadi ketika pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, anak-anak ini melakukan sendiri tanpa diberitahu misalkan sebuah teori ya,
tidak diberitahu langsung tinggal jadi. Jadi mereka itu pertama awalnya mencari sendiri dengan cara mungkin mengamati atau kemudian melakukan percobaan seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih dari kelompok satu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ainun untuk jawabannya sungguh luar biasa ya. Yang pertama membiasakan diri dengan berdoa, pasti di semua kelas, di semua sekolah membiasakan diri anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian tadi Bu Ainun juga mengatakan ada mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu juga menumbuhkan iman ketakwaan setiap anak kepada Tuhan. Itu juga baik. Kemudian juga tadi anak-anak juga berlatih mengembangkan talentanya. Ya, dia menari, mempelajari daerah-daerah lain, itu juga bagus. Mungkin tarian, mungkin nyanyian juga lagu-lagu dari pulau-pulau lain, itu juga berkebinekaan global. Kemudian tadi juga ada berpikir kreatif, ya, diajarkan anak-anak untuk menemukan sendiri ide-idenya sebelum diberitahu. Kalau zaman dahulu itu berpusat pada guru, jadi gurunya langsung memberitahu tugasnya apa, anaknya mengikuti seperti itu. Nah, di era sekarang ini kita mengharapkan anak-anak itu berpikir kreatif. Jadi tidak menonton dari gurunya saja, tetapi anaknya dibangkitkan ke cara berkembangnya, berpikirnya supaya anak itu bisa menemukan terlebih dahulu. Nah, tugasnya guru di sini hanya membimbing, mengarahkan. Anak-anak dilatih untuk berkreatif, berpikir secara kreatif. Ya, terima kasih Bu Ainun. Untuk yang kedua, kelompok yang kedua, bisa. Saya bisa untuk mencoba, Bu. Bisa mencoba, Pak. Titik beratnya kalau tadi pada Bu Ainun pembiasaan dan pengembangan. Di sini pada kelompok kedua diskusi tentang pembelajaran untuk mengembangkan. Tentu saja di dalam pembelajaran kita di kelas, anak-anak kita biasakan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu sudah terimplementasi dalam setiap kegiatan. Misalnya, kalau kita diberi apa-apa oleh teman, kita harus bagaimana? Kita harus mengucapkan terima kasih. Itu sesuai dengan sila kemanusiaan, terus sila keadilan. Kita jelaskan kepada mereka, itu sesuai dengan itu. Terus kalau kita bersyukur, bilang alhamdulillah, itu sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama. Selanjutnya begitu pada sila ketiga dan sila keempat, kelima pun demikian. Jadi kita tanamkan setiap kali pembelajaran, kita gabungkan sesuai dengan sila keberapa. Nanti biar anak-anak sendiri sudah terbiasa dan bisa menganalisa, oh ini sesuai dengan sila keberapa Kak. Sehingga lama-kelamaan menjadikan mindset bagi mereka, menjadikan karakter dan akan menciptakan mereka sebagai manusia Pancasila. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ulum atas pendapatnya. Ya, ada yang mau menambahkan mungkin Bu Anita? Bagaimana mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di kelas mungkin? Bisa disampaikan Bu Anita? Baik Bu, mungkin kalau di sekolah saya ya, untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran itu, ya saya setuju dengan Pak Ulum ya, bahwa setiap pembelajaran nanti anak-anak itu selalu kita ingatkan tentang bagaimana perilaku kita yang mencerminkan Pancasila. Nah, misalnya saat berdiskusi, nah, itu anak-anak harus bergotong royong lah dengan temannya gitu Bu ya. Kemudian saat di situ kegiatan pembelajaran itu harus
mandiri, maka anak harus benar-benar dengan pemikirannya sendiri. Jadi tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri atau mencontoh ke teman-temannya. Nah, jadi itu jadi kita harus selalu mengingatkan anak-anak bahwa menjadi pelajar yang berkarakter itu harus dimulai sejak dini gitu. Oke. Mungkin hanya itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu Anita dan Pak Ulum, Bu Ainun yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi betul disampaikan Pak Ulum juga Bu Anita bahwa setiap kita pendidik juga harus mengingatkan terus-menerus, jangan pernah bosan supaya anak-anak ini bisa memahami betul tentang makna dari Pancasila dan anak-anak bisa mengimplementasikan aksi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dikatakan dalam bentuk diskusi kelompok, itu anak-anak juga harus bekerja samanya dengan baik. Kadangkala ada anak yang mungkin tidak mau bekerja sama dengan baik. Nah, di situ tugasnya guru bagaimana mengarahkan anak-anak di situ supaya bisa berkelompok dengan baik. Nah, berpikir kreatif juga anak-anak bisa mungkin dia diminta untuk membuat sesuatu hasil karya. Tadi dikatakan juga ada mandiri anak-anak dalam mengerjakan tugas, tidak nyontek kanan kiri, tidak lihat kanan kiri, tapi dia bisa berusaha sendiri. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya tadi sudah dipresentasikan. Nah, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Saya dulu. Ya, silakan. Bu Ainun atau saya dulu terserah. Dapat dulu, okay. Ya. Tadi saya itu sampaikan, kita itu harus punya karakter, menjunjung tinggi karakter bangsa, yaitu budaya lokal, kearifan lokal. Di sisi lain, kita juga harus berwawasan global. Nah, sekarang yang jadi kendala dengan adanya era digitalisasi, medsos, ya, anak-anak kita secara tidak langsung juga terkena dampaknya. Kalau kita lihat sekarang kekerasan anak seperti itu, pelecehan seksual seperti itu, lah kita itu yang sulit itu menanggulangi dampak negatifnya. Ya, itu barangkali dari teman-teman atau dari Bu Ida sendiri punya trik-trik untuk menanggulangi dampak itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menanggapi? Monggo, dipersilakan. Bagaimana dampak kita bisa menanggulangi dampak yang seperti tadi itu yang disampaikan bahwa pengaruh gadget mempengaruhi peserta didik kita. Ada yang mau menambahkan? Silakan Bu Ainun. Salah satu caranya mungkin sebagai pendidik ya Pak ya, sebagai orang tua juga, ya mau tidak mau kita harus membatasi. Bagaimanapun juga kita tidak boleh istilahnya menyerahkan keputusan apapun tuh ke anak ya, apalagi gadget itu kan pengaruhnya negatif ya Pak ya. Itu satu. Jadi yang pertama itu bagaimanapun juga kita harus membatasi. Ya, kita harus punya peraturan Pak di rumah itu. Kapan boleh memakai gadget, apa setiap hari Minggu saja atau seperti apa. Kemudian dampak negatif yang lain, biasanya kan kalau kita googling pakai Mbah Google itu ya Pak ya, khawatirnya atau pakai YouTube lah, pakai YouTube khawatirnya konten-kontennya itu konten-konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, kita sebagai orang tua bisa sebetulnya membatasi. Ada kan yang namanya YouTube Kids, YouTube untuk anak-anak. Ya, atau kita bisa melakukan pengaturan di setting browser kita untuk usia anak-anak. Itu bisa saja dilakukan. Mungkin hanya itu saja Bu Hilda. Oke, terima kasih Bu Ainun. Bu Anita ada mau nambahkan? Mungkin saya juga
menanggapi dari Bu Ainun ya. Ya saya setuju dengan Bu Ainun ya. Saya juga selain sebagai pendidik juga seorang ibu. Nah, yang saya lakukan juga begitu pada anak saya. Saya membatasi, bukan berarti dengan membatasi kita melarang atau tidak memerdekakan anak, bukan gitu. Jadi saya itu ke anak saya itu ya gitu, saya batasi kapan dia harus memakai gadget, kemudian ya dijelaskanlah ke anak apa positif dan negatifnya dari gadget itu sendiri, jadi gitu. Mungkin begitu Pak Ulum, jadi untuk menanggulangi hal yang seperti itu ya, memang kita harus membatasi kepada anak itu. Jadi bukan berarti membatasi itu kita tidak memerdekakan anak. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Ya, Bapak Ulum? Ya, sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi pertemuan pada berikutnya. Kita akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Saya minta Bu Anita untuk menutup di dalam doa. Terima kasih Bu Elda. Baik Bapak Ibu, untuk menutup sesi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, disilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Bu Anita. Saya juga mengucapkan terima kasih semua untuk partisipasi Bapak Ibu dalam keaktifan hari ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing tentang profil pelajar Pancasila. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Bu.